Pantaskah seorang aku menyentingmu? Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nariswari bakal menurunkan raja-raja besar. Nariswari? Ya, wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya. Walau harus menyingkirkan. Kisah ini sangat populer di tengah masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat orang Jawa. Karena dari sinilah berawalnya kerajaan-kerajaan Jawa periode setelah era Mataram kuno berdiri dan berkuasa di Jawa. Mari kita bahas. Ken Dedes adalah seorang tokoh wanita legendaris dari tanah Jawa. Beliau adalah penurun raja-raja Jawa dari masa ke masa. Menurut Raden Pitono dalam kitab Pararaton menyebutkan bahwa Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana. Ken Dedes sangat termasyur akan kecantikan wajahnya, perilaku baik, serta terpelajar. Sebagai seorang anak dari Brahmana, Ken Dedes sangat meyakini nilai-nilai agama untuk membentuk jati diri dan kepribadiannya. Versi lain dari Babat Pasek seperti yang telah diterjemahkan oleh I Gusti Bagus Sugriwa pada tahun 1976 mengungkapkan, ayah anda Ken Dedes bernama Empu Purwanata, sedangkan Empu Purwa adalah saudara laki-lakinya. Mereka sebelumnya tinggal di Daha, yang merupakan daerah ibu kota kerajaan Kediri. Namun, pada akhirnya mereka pindah dari daerah tersebut dikarenakan kelakuan Raja Kediri yakni Maharaja Kertajaya pada tahun 1194 sampai 1222 Masehi yang kejam dan tidak menghormati kaum Brahmana. Maka Empu Purwanata dan para Brahmana lainnya pergi dari Daha. Empu Purwanata kemudian menetap di desa Panawijen atau kini sekitar Malang di lereng Gunung Kawi dan merupakan wilayah Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung selaku Akuwu atau pejabat daerah setara camat. Tumapel saat itu termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Kediri. Kecantikan Ken Dedes putri Empu Purwanata telah tersohor. Kabar tersebut didengar oleh Tunggul Ametung yang kemudian pergi ke Panawijen karena penasaran dengan Ken Dedes. Benar adanya, Ken Dedes memang sangat cantik dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati. Saat Tunggul Ametung tiba, Ken Dedes sedang sendirian di rumah karena Empu Purwanata tengah berada di hutan. Ken Dedes meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang. Namun, lantaran hasrat yang sudah tidak kuasa ditahan, Tunggul Ametung justru membawa paksa Ken Dedes ke Tumapel. Percayalah, Ken Dedes mampu menjaga diri dan selamat. Karena dia telah membekali diri dengan ilmu karma. Ketika Empu Purwanata pulang, ia tidak mendapati putri kesayangannya. Ditunggu dan dicari kemana-mana, Ken Dedes tidak ketemu. Setiap orang yang ditanya hanya terdiam, rupanya takut dengan sang penguasa. Dengan menahan amarah, Empu Purwanata mengucap kutukan. Semoga yang membawa lari anakku tidak akan selamat hidupnya. Semoga ia mati tertikam keris. Kutuk Empu Purwanata seperti yang dikutip dari Pararaton oleh Slamet Muljana melalui buku Menuju Puncak Kemegahan 2005. Kepada penduduk desa, sang empu juga merapal mantra, semoga sumur-sumur di Panawijen kering dan tidak mengeluarkan air lagi sebagai hukuman karena mereka tidak memberitahu akan keberadaan anakku. Semoga anakku yang telah mempelajari karma Amamadang tetap selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Seru Empu Purwanata dalam murkanya. Sumpah serapah itu jadi kenyataan. Tunggul Ametung nantinya mati ditusuk keris oleh Ken Arok, mengawal sang Akuwu. Ken Dedes kemudian dinikahi Ken Arok yang lantas menjadi penguasa kerajaan Singosari. Perkawinan kedua. Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari, Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi pertama esok ke hutan Baboji.
Ketika turun dari kereta, kain Kendedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya yang bernama Logawe, seorang pendeta dari India. Menurut Logawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Sri Naricwari yang diramalkan akan mengurungkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Kendedes untuk menjadi raja. Ku agar banyak seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengambil. Maka, dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung sewaktu tidur. Yang dijadikan Kambing Hitam adalah rekan kerjanya, sesama pengawal bernama Kebo Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Kendedes, bahkan menjadi aku baru di Tumapel. Kendedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung. Keturunan Kendedes. Lebih lanjut, para raton menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya Raja Kediri tahun 1222 dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinan dengan Ken Arok, lahir beberapa anak yaitu Mayasa Wong Teleng, Panji Saprang, Agina Pia, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Kendedes dikaruniai seorang putra bernama Anusapati. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok. Bahkan, Anusapati juga diberitahu kalau ayah kandungnya telah mati dibunuh Ken Arok. Maka, dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Keistimewaan Kendedes. Perlu diketahui bahwa tokoh Kendedes hanya terdapat dalam naskah para raton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit. Sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam negara Kertagama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang para raton ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Seperti pada tradisi peradaban-peradaban kerajaan atau kekaisaran di belahan bumi lainnya pada masanya, atau mungkin juga hingga sekarang, bahwa keistimewaan seorang penguasa itu lazim melekat padanya. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat Jawa percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan. Kendedes sendiri merupakan leluhur raja-raja Majapahit versi para raton. Maka, ia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita Nareswari. Selain itu, dikatakan pula kalau ia sebagai seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma amamadang. Dalam kisah kematian Ken Arok dapat ditarik kesimpulan kalau Kendedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau antara Kendedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai, sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Perlu diingat pula kalau perkawinan Kendedes dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Namun dalam hal ini perlu diketahui bahwa tahun kelahiran dan kematian Kendedes tidak tercatat dalam naskah dan prasasti manapun. Itulah sekilas tentang asal-usul kisah dari Sang Maharatu Kendedes. Kita patut berbangga bahwa kita tidak kalah dengan bangsa lain yang juga memiliki seorang ratu besar dan termasyur. Semoga cerita ini bermanfaat, ambil sisi positifnya, dan sekiranya ada sisi negatif, mari kita jadikan pembelajaran yang berharga untuk generasi kita saat ini.
agar kelak kita tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.